Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqu khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allah Ta'ala bi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shallallahul adzim. Yang saya hormati pengurus DKM Anas beserta jajarannya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat beserta salam selamanya dilimpah curahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang hadir pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan sahabatul udmar yaumul jazakal amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan seperti biasa dilanjutkan dengan acara ta'lim. Dan kita alhamdulillah tidak pernah bosan-bosan untuk duduk di tempat yang mulia ini, di tempat yang sangat penuh dengan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, walaupun kita dalam keadaan mungkin tidak biasanya, mungkin di antara kita ada yang bangun dari jam 2 pagi, dan mungkin ada juga yang dari jam 1 pagi kita setelah bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita terus diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan istiqomah untuk bisa melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, terutama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mampu menyelesaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bermuajahah, bisa bertatap muka kembali dengan para teman-teman sahabat, orang tua kami, guru-guru kami, dalam rangka mengisi ta'lim ini, diskusi ini. Semoga apa yang nanti disampaikan ada bermanfaat, terutama untuk saya sendiri yang menyampaikannya, juga para jamaah yang mendengarkannya. Semoga dengan duduknya di tempat ini kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala liyata'allama ilman ghufirallahu qabla ayatua." Barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah catat sebelum melangkahkan kedua kakinya akan ampuni semua dosa-dosanya dan yang telah kelewat. Ini yang sangat luar biasa bagi kita semua yang selalu istiqomah untuk bisa duduk di masjid yang mulia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan pertolongan Allah,
tidak mungkin kita mampu duduk di tempat ini. Karena banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, bahkan Allah berikan kesehatan lahir, tapi Allah tidak berikan kesehatan batiniahnya, sehingga tidak mampu untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Bahkan mungkin di antara teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang kepingin hadir di tempat ini, ingin mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid yang mulia ini, tetapi tidak Allah kasih kesehatan secara zohirnya, secara batinnya dia sehat, secara dohirnya dia sakit, tidak mampu untuk duduk di tempat ini. Kita semua ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan lahir dan batin, ruhani dan jasmani, sehingga taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Semoga sekali lagi kita terus tidak pernah merasa bosan untuk mengikuti kajian-kajian, kegiatan-kegiatan terutama yang diadakan di masjid ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian atau taklim pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau 1400 tahun yang lalu pernah mensinyalir, memberikan informasi terutama kepada kita dan tentunya kepada umat terdahulu. Beliau menyampaikan ada 5 perkara yang dicintai umatnya sehingga melupakan 5 perkara. 5 hal yang dia cintai akan melupakan 5 hal. Nah, ini Pak, asbabul wurud. Kalau di hadis namanya asbabul wurud, kalau di Quran namanya asbabul nuzul. Asbabul wurud daripada hadis ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan wahyu yang ke-7, yaitu surah Al-A'la. Ini surah ini Allah turunkan setelah surah At-Takwir, yang mana ayatnya ada 19 ayat dan surah ke-87 kalau gak salah Pak ya, surah ke-87. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, bal tu'sirunal hayatad dunya, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Maka Rasulullah SAW terdiam. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu ayat ke-16 dan 17 dari surah ke-87, yaitu surah Al-A'la ini, Rasul terdiam sejenak dan terlihat dari kelopak mata Rasulullah SAW keluar air mata, sampai-sampai membasahi gamis yang beliau pakai. Maka pada waktu itu sahabat yang menyaksikannya kaget dan heran, ada apa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tetapi pada sahabat pada waktu itu tidak berani bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa gerangan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau terdiam dan terlihat dari kelopak matamu keluar air mata sampai membasahi gamis yang kau pakai. Maka Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun alal ummati yuhibunal khamsa wa yangsaunal khamsa. Nah ini asbabul wurudnya. Jadi ketika sahabat bertanya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang ke-7 yaitu surah Al-A'la,
Pas di ayat bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa, Rasul terdiam dan kelihatan keluar air mata dan sampai membasahi gamisnya. Sahabat bertanya. Maka jawaban Rasul, sayati zamanun alal ummati yuhibunal khamsa wa yangsaunal khamsa. Maka kata Rasulullah SAW, akan datang waktu kepada umatku di mana nanti umatku ini akan mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Mencintai 5 hal dan nanti konsekuensinya nih akan melupakan yang 5 hal. Mana yang 5 itu? Yuhibunal dunya wa yangsaunal akhirah. Di antara yang 5 itu adalah kata Rasulullah SAW, umatku nanti akan mencintai dunia dan melupakan akhirat. Cinta terhadap dunia, lupa terhadap akhirat. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Rasul melarang bahwa kita ini tidak boleh mencintai dunia. Tetapi jangan sampai dunia ini melupakan tempat kembali kita, yaitu akhirat. Maka kita di rukun iman yang ke-6 ini, yaitu wa tu'minuna bil akhir, bi yaumil akhir. Kita ini beriman kepada adanya hari akhir, yaitu hari kiamah, yaumil kiamah atau yaumil akhir. Kenapa dinamakan yaumil akhir? Karena tidak ada hari lagi setelah itu. Bahkan kalau kita lihat di surah At-Taubah, kalau nggak salah ya, di surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya supaya umatnya tidak mencintai keluarganya, saudaranya, anak-anaknya, perniagaannya, dan rumah-rumahnya yang kita miliki, yang umatnya miliki, melebihi kecintaannya kepada dunia itu, melebihi kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Kul ingkana abaukum wa ikhwanukum. Nah, nanti di ujung ayatnya, ahabbu, lebih mencintai dunia daripada minallahi wa rasulihi wal jihadu fi sabilillah. Lebih cinta dunia, mencintai orang tua, atau kalau orang tua lebih mencintai anaknya. Ini mungkin pada waktu itu banyak kejadian seperti, maka turun wahyulah seperti ini. Karena wahyu itu diturunkan karena ada kejadian. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh memiliki dunia ini, tetapi dunia ini jangan kita cintai melebihi kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Karena ini udah ada peringatan dari Rasulullah SAW, ini akan terjadi kepada umatnya. Nah, maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita termasuk di dalamnya, gitu maksudnya. Jadi memberikan gambaran, karena sunatullah ini pasti terjadi, tidak mungkin yang Rasul sampaikan ini bohong. Dan kita ada di posisi yang mana, ini dikembalikan ke diri kita masing-masing. Maka di ayat yang lain itu dijelaskan, kalau bagi orang yang beriman ini, dunia ini adalah dijadikan sarana untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan
di akhirat kelak. Kalau kata Agim masih ingat, dunia itu jangan sampai ke hati, hanya sebatas sampai di tangan. Kalau kata Pak Tatang masih ingat waktu pertemuan sebelumnya, jadi emang salah kalau dunia ini tidak dibawa mati, betul Pak ya? Itu bagi orang yang tidak memiliki keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah jelaskan tidak bermanfaat harta bagi orang yang kafir. Kelak hartanya tidak bermanfaat bagi orang yang kafir. Tetapi bagi orang yang beriman, dunia ini adalah justru bermanfaat buat kehidupan kelak kita setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahu bagaimana harta ini digunakan supaya bisa menjadikan sarana mendapatkan keridhaan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk hubud dunia ini bukan berarti orang yang berangkat pagi pulang sore, bahkan pulang malam, bukan berarti seperti itu. Maaf, walaupun hanya sebatas orang yang mengumpulkan barang-barang bekas lalu dia jual, tetapi barang itu tidak menjadikan ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadikan lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah dinamakan hubud dunya. Ulu ma yusgilu an taatillah fahuwa dunya. Segala sesuatu yang menjadikan dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dinamakan hubud dunya. Walaupun kita berangkat pagi pulang malam, tetapi kita niat di dalam hati untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita lakukan sesuai dengan aturan yang Allah berikan, tidak termasuk hubud dunia. Habis sholat subuh, habis kajian di masjid ini, berangkat kita ke kantor. Di kantor ada waktu kita berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu zuhur di kantor ada, kita ikut berjamaah. Pulang dari kantor, walaupun di jalan misalnya udah waktu maghrib, kita berhenti mampir ke masjid, kita ikut sholat berjamaah. Sampai ke rumah kita keburu ikut berjamaah di masjid manapun kita kejangkaunya, keburunya berjamaah. Yang penting kita ikut sholat secara berjamaah, atau kita sholat di rumah ketika kita tidak tepat waktu pulang dari kantor. Yang penting kita tidak meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan. Itu tidak termasuk hubud dunia. Walaupun hanya sebatas misalnya kerjanya, penghasilannya cuman seala kadarnya, tetapi bisa menjadikan lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dimasukkan hubud dunia. Bahkan kita mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya, dan diniatkan di dalam hati harta itu akan digunakan di jalan yang Allah perintahkan, semua yang kita lakukan itu adalah dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Rasul sampaikan adalah sampai melupakan akhirat itu kita istigol, sehingga tidak ingat sekalipun untuk akhirat. Dunia yang penting kerja. Orientasi nggak ada, akhirat itu nggak ada. Tapi insya Allah ada jamaah bagi kita semua, apapun yang kita lakukan orientasi kita adalah akhirat. Karena itulah hidup yang nyata nanti. Dunia ini hanya sebatas mampir kita, transit. Entah transitnya ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mungkin paling 70 tahun udah jarang Pak ya. Masa-masa sekarang teman-teman saja udah pada yang lewat. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan sampai umur kita diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah sebaik-baiknya ini. Kita aja yang hidup di dunia ini, kita tahu paling umur kita
nyampe 70 tahun, tetapi kita luar biasa ya Pak. Sampai kita berangkat pagi pulang sore. Kenapa? Karena takut kita, anak istri kita tidak makan. Padahal hidup di dunia ini hanya sebentar. Kok kenapa kita sampai melupakan kehidupan kelak nanti di akhirat? Padahal itu abadal abidin. Selamanya kita hidup di sana nanti. Kenapa kita kadang-kadang tidak mempersiapkan bekal untuk, karena kadang-kadang kita lupa, tidak teringat kita bahwa kita ini akan mati. Bahwa kita ini ada kehidupan lagi setelah dunia, yaitu yaumil akhir. Maka bagi orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulnya, maka akan disempurnakan wa antumina bil yaumil akhir. Selalu ingat di dalam hatinya bahwa dia adalah akan hidup setelah di dunia ini, setelah mati akan hidup, yaitu di yaumil akhir, dan di situ membutuhkan bekal yang banyak. Kita aja mau pulang kampung ya Pak, mau mudik. Biasanya kan habis lebaran ini tradisi di kita ini mudik Pak ya. Apapun dikumpulkan. Kadang-kadang sekarang udah hari keberapa nih? 18 Pak ya. Tidak terasa Pak, alhamdulillah Pak ya. Tidak terasa Pak. Kita sudah melewati ibadah di saum di bulan suci Ramadan ini mau ke 18 hari sama insya Allah Pak. Sangat cepat perasaan Pak. Kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Banyak saudara kita, teman-teman kita, maaf Pak, kalau Bapak lewat di jalan-jalanan, ya Allah, Masya Allah, gak kayak bulan puasa Pak. Jadi warung-warung kelihatan kakinya itu. Saya bilang, ya itulah butuh keimanan di situ Pak. Tetapi kita tidak bisa memaksakan. Apakah kita harus marah? Tidak. Karena yang memberi hidayah itu adalah Allah. Bukannya mereka nggak tahu Pak. Bukannya mereka tidak tahu. Saya yakin tidak ada satu orang pun, kalau dulu mungkin iya, yang tidak tahu bahwa puasa itu adalah suatu kewajiban bagi orang yang beriman, yang sudah balik. Tetapi kenapa? Saya masih mending Pak, masih anak-anak. Ini usia yang udah ubannya, masih saya lihat tidak kelihatan dosa Pak. Di pinggir jalan, maaf, kerja menggali tanah, ngerokok di pinggir jalan. Saya lihat di rasa takut, rasa malu lah paling tidak dengan sesama atau menghormati. Saya yakin itu muslim Pak. Mungkin lebih hormat non muslim daripada muslim. Tidak merasa malu Pak. Saya pernah duduk Pak di pinggir jalan, depan mampir duduk, saya panas duduk, ada teman saya duduk, dia bilang, Pak maaf, kan saya selalu pakai peci Pak, kemanapun saya tidak lepas peci, saya buka helm sama peci. Dia bilang, Pak maaf, saya merokok katanya. Kau minta maaf ke saya? Dalam hati saya bilang monggo saya, dan saya juga tidak bisa, jangan, tidak Pak, kalau mampu mas saya kan. Karena kan kapasitas saya nggak ada di situ. Kalau di situ saya aparat, mungkin saya tamar juga nggak apa-apa ya, karena bukan punya kapasitas. Daripada ingkar di dalam hati, marah saya dalam hati. Mudah-mudahan Allah tidak catat dosa, karena di situ adalah kemungkaran. Yang berat itu kadang menyampaikan kemungkaran Pak. Kalau amal ma'ruf mah banyak orang yang mampu Pak, tapi ketika kemungkaran boro-boro ke orang lain, ke keluarga kita sendiri Pak, susah Pak. Bersyukurlah ibu-ibu yang mendapatkan suami yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah suami yang mendapatkan seorang istri yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sekeliling kita suami mendapatkan istri, maaf, yang kurang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, melepaskan, tidak menutup auratnya. Bahkan untuk nahyi mungkar di situ aja susah Pak. Mengingatkan istri jangan sampai kelihatan auratnya yang bukan muhrimnya, susah kadang-kadang, berat lidah ini. Atau ketika anak-anak kita melakukan hal-hal yang di luar aturan agama,
Kita untuk melarangnya segan kayaknya. Padahal itu adalah kewajiban kita. Apalagi kita sebagai kepala keluar. Ada sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Pak Ato tuh, apa namanya? Kulukum ro'in wa kulukum ro'in mas'ulun an ro'iyati. Kita ini adalah sebagai pengembala ya, pemimpin. Dan nanti kelak akan ditanya tentang kepemimpinan kita ini. Yang diurus misalnya ruang lingkup kita ini suami istri, berarti yang ditanya itu adalah mengurus keluarga kita, anak kita, cucu kita. Ketika anak dan istri dan cucu kita melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk di situ nahyi mungkar, untuk melarang, kita termasuk adalah orang yang dayus. Ini orang dayus ini luar biasa ancamannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jadi RT kita di lingkungan, berarti ruang lingkup yang akan ditanyakan adalah masyarakat, rakyat. Pernahkah melihat rakyatnya atau masyarakatnya ketika melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala berani negur, berani mengingatkan? Kelihatan tapi tidak berani negur, padahal di situ ada kemampuan untuk menegur. Maka kita kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ini Pak RW. Insya Allah Pak RW ya. Insya Allah Pak RW kita ini luar biasa Pak, aktif di masjid. Ya Allah luar biasa. Sangat susah Pak untuk mendapatkan pemimpin yang bisa bergaul di masyarakat. Ini susah kita temukan Pak. Makanya kita bersyukur di di lingkungan wilayah ini mendapatkan pemimpin yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, paling tidak tahu, bahkan beliau sering menyampaikan tausiahnya di depan kita ini sangat luar biasa. Maka indikator kebahagiaan itu adalah baitul sholih, mendapatkan lingkungan yang sholih ini. Komunitas kita, lingkungan itu paling tidak membawa keimanan terhadap kita Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Pak Ato sampaikan kemarin pagi. Kan betul begitu Pak ya? Sahabat-sahabat kita di dunia ini kelak nanti di akhirat akan bisa menyelamatkan kita apabila di dunia ini bersahabat, berteman di dalam kebaikan. Luar biasa. Nanti kan Pak Ato ditanyain, kata Pak RW, kelak kalau gak ada saya di surga, lihat tengok kanan kiri gak ada, di sono, ambil. Insya Allah Pak ya, orang di dunia aja kita menolong. Pak Ato misalnya, maaf, lagi jalan misalnya, keseleo misalnya, kelihatan, masa kita gak tolongin? Orang kenal, sahabat, karib di masjid misalnya, setiap pagi ketemu, maka kita lihat cuek aja gak mungkin Pak ya. Bahkan ada yang ironis yang sangat luar biasa. Di dunia kita sangat sayang terhadap keluarga, tetapi tidak memikirkan kelak keluarga kita ada di mana. Apakah tega kelak istri kita, anak kita ada di neraka Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah. Mungkin kita tidak rela Pak. Di dunia aja ketika anak kita tersengat api misalnya, waduh luar biasa kita, sampai cari obat ke sana kemari. Istri kita misalnya kena cepretan yang sedang memasak itu minyak dari wajan itu, luar biasa Pak. Itu di dunia. Kenapa untuk keselamatan kadang-kadang kita tidak mampu untuk nahyi mungkar? Ini adalah kewajiban kita agar kita bisa bareng di dunia sampai di akhirat kelak dan ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti mau gak Bapak senang-senang di surga, istri kita ada di neraka, anak kita di neraka, cucu kita mau gak kira-kira? Gak mau ya Pak kita ya Pak? Nangis kita, ingin kembali ke dunia gak bisa Pak. Gak bisa, yang ada adalah penyesalan. Makanya dunia ini adalah gunakan bagi kita, menjadikan sarana untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan kelak di yaumil akhir. Dunia ini jangan sampai melupakan akhirat.
Apa yang diingatkan Rasulullah SAW, yuhibbud dunya wa yansaunal akhir, jangan terjadi ke diri kita masing-masing. Apapun yang kita miliki, kedudukan kita, harta kita, apapun bentuknya, mari kita jadikan sarana mendapatkan keridhaan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtagi bima ataqallah darul akhirah, kata Allah. Gunakan apa yang kami berikan untuk dijadikan jalan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempersiapkan bekal kelak di akhirat nanti. Yang berapa, Pak? 36. Baru satu ya, Pak ya? Yuhibuna dunya wa yansaunal akhirah. Ini 1400 abad yang lalu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa akan terjadi kepada umatnya, di mana umatnya kelak, kata Rasul, ya mungkin sekarang sudah nyata. Banyak orang yang benar-benar mencintai dunianya sehingga lupa, tidak ingat sholat, Pak. Nauzubillah. Maaf, Pak. Munut. Barang-barang bekas sampai tidak sholat. Nauzubillah. Itu yang dinamakan syakiyun fid dunya, syakiyun fil akhirah. Di dunia tidak bahagia, tidak tercapai kebahagiaan dunia. Akhirat kelak kalau terus menerus seperti itu, Allah tidak berikan akhir hayatnya hidayah, nauzubillah, Pak, kelak akan menjadi orang yang celaka, akan menjadi orang menjadi penyesal. Kenapa? Karena di dunia ini hanya dijadikan sebatas menjadikan sebatas ini nafsunya saja. Tidak ada orientasi akhirat, tidak ada. Sekali lagi saya tegaskan, semoga kita semua yang hadir di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing, diberikan hidayah dan inayahnya untuk selalu beristiqomah, untuk bisa menjalani hidup dan kehidupan ini. Dunia ini adalah dijadikan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan kelak, bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru satu yang saya sampaikan. Insya Allah kalau kita ada umur, terutama saya bisa bertemu lagi, insya Allah nanti kita sampaikan. Baru pertama, Rasul yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Jadi yang Rasul sampaikan, umatku akan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara, diantaranya adalah umatku akan mencintai dunia dan melupakan akhirat. Mungkin hanya itu untuk sementara yang saya bisa sampaikan. Barangkali ada yang didiskusikan atau mungkin tambahan, monggo. Monggo, Pak. Berkenaan dengan puasa Ramadan ini, apa kita bisa kalau berpuasa karena kerja kita berat, batasannya apa? Kemudian gimana ini? Apakah kita bisa meninggalkan puasa Ramadan kalau kerja kita berat? Ya. Batasannya apa? Berat seperti apa? Jadi gini, Pak. Di dalam ilmu fikih sudah dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Di pertama, bagi orang yang sakit diantaranya. Dan sakit ini adalah bukan hanya sebatas sakit, tapi yang sakit yang memang secara medis, kalau kita berpuasa ini bakal tambah penyakitnya. Misal penyakit mah, ya Pak, itu lambung kan. Jadi kalau gak makan misalnya 1 jam 2 jam gak makan, lapar kan misalnya. Atau kata dokter, Bapak ini habis diobatin sakit yang lain, Pak, Bapak besok gak boleh puasa karena harus ada obat yang diminum. Kalau tidak minum obat ini, maka penyakitnya akan tambah kambuh. Disitulah atas rekomendasi dokter kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dengan catatan nanti setelah Ramadan kita melaksanakan qada. Jadi kalau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena sakit, ada 2, Pak. Yang pertama
tidak berpuasa wajib qada apabila sakitnya dan ada harapan setelah Ramadan ini sembuh misalnya, maka nanti kita diwajibkan qada. Tetapi ada juga kita tidak berpuasa karena dia sakit, tapi sakitnya ini tidak ada kemungkinan menurut Allah untuk sembuh kembali, artinya tidak kemungkinan bisa berpuasa. Kayak misalnya udah dicoba, nggak bisa, dicoba. Itu kewajiban tidak qada, tapi wajib bayar fidyah. Kalau tidak puasanya karena sakit, atau kita diperbolehkan tidak berpuasa karena musafir, yang perjalannya bisa menjama sholat, bisa mengosor sholat, misalnya ukuran 90 kilo lah, kurang lebih lah 87 kilo, misalnya dari sini ke Tasik atau dari sini ke Bandung, ya udah bisa ya kalau jalan kaki. Tapi kalau naik pesawat masih bentar Pak. Apain kita tidak berpuasa Pak ya? Itu kan rusuh. Kalau boleh, tapi alangkah baiknya kalau kita mampu ya mending kita saum lah. Misalnya dari sini naik pesawat cuma berapa menit kok ke Bandung misalnya, masa kita tidak berpuasa? Jangan dijadikan alat kayak jamaah sholat sama dan qasar sholat. Kita perjalanan misalnya dari sini ke Tasik, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjama dan qasar. Kalau kita ada kesempatan, ngapain kita dijama? Orang kita bawa mobil sendiri, benar gak Pak? Keluarga kita semua di mobil itu dan tidak ada mudarat, ya ada kita zuhur mampirlah ke masjid. Walaupun diperbolehkan, tetapi lebih utama kita laksanakan sesuai waktu. Ini saat duhur misalnya, kecuali kalau memang kita numpang bis, kita nyetop itu supir, Pak supir saya mau sholat zuhur, nanti banyak orang lain di situ, nanti diomelin. Nah, itu baru kita jamaah qasar. Kalau saya pribadi, selagi saya bisa untuk melaksanakan sholat, walaupun dalam keadaan musafir, saya tetap sholat dalam waktunya Pak. Saya diusahakan sholat dalam waktunya. Apalagi di motor sendirian. Saya kan sering dulu kalau waktu masih kuat-kuatnya pulang dari sini ke Tasik itu Pak pakai motor Pak. Pakai motor 8 jam nyampe. Sekarang nggak kuat Pak. Umur tidak bisa dibohongi. Baru anak 2 masih kuat. Setiap lebaran puasa itu tanggal 2 itu langsung jalan. Ada duhur lah, sholat duhur, bahkan rebahan dulu di masjid, kesempatan untuk padahal itu diperbolehkan untuk jamaah dan qasar. Nah, yang kedua Pak, boleh tidak berpuasa misalnya karena, yang ketiga, boleh tidak berpuasa bagi perempuan yang sedang menyusui. Yang sedang menyusui. Misalnya takut dia karena ngurangi ASI-nya sehingga anaknya ini menjadi lemas, kurang gizinya karena gara-gara tidak berpuasa. Itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Tetapi dalam fikih ada 2. Kalau kekhawatiran tidak berpuasanya itu karena dirinya dan anaknya, itu nanti dibarengi wajib fidyah. Ya, wajib fidyah. Sakit juga sama Pak. Saya ulangi. Kalau sakit tadi belum selesai. Kalau sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka tidak wajib qada, tapi bayar fidyah. Kapan bayar fidyahnya? Bayar fidyahnya utamanya sebetulnya kalau puasanya tidak ada sakitnya tidak harapan untuk sembuh, udah sepuh misalnya. Atau sakitnya udah kronis. Sebaiknya itu dikeluarkan setiap hari Pak. Habis maghrib itu kasih ukuran 1 mud kita ya Ustaz ya. 1 mud ukuran 8 on berapa kalau beras tuh? Berarti kalau uang sekitar, kalau sekarang kan uang Pak ya, istilahnya nggak bisa ngasih beras, mendingan uang lebih bermanfaat, bisa dibeliin beras, bisa dibeliin lauk kan ibaratnya. Kita juga zakat fitrah kan diperbolehkan menggunakan uang. Itu kan walaupun ada sebagian yang kekeh untuk pakai beras. Itu nggak jadi masalah, tergantung ini masing-masing. Yang penting bisa fitrah. Yang salah itu yang nggak fitrah.
Kalau sebagai zakat fitrah entah pakai duit, entah pakai beras, itu bagus. Yang tidak bagus itu yang tidak fitrah. Itu jangan jadi permasalahan. Itu ulama dan MUI juga memperbolehkan itu. Itu nanti kalau udah tidak puasa hari ini, keluarin fidyahnya. Itu utamanya begitu Pak dalam ilmu fikih. Keluarin setiap hari. Kalau memang sakit, tidak ada harapan untuk sembuh setelah Ramadan. Tetapi kalau misalnya dia sakitnya, nanti insya Allah 1 bulan 2 bulan setelah Ramadan dia sembuh, nggak usah fidyah, nanti kodo. Berapa hari tidak berpuasa, itulah kodo, niatnya kodo nanti. Itu Pak ya. Saya maksud kalau kerjanya berat, membayangkan kerja berat bisa kodo. Iya. Saya kira begini Pak, kalau kerja itu dikembalikan ke diri kita masing-masing, walaupun ada sebagian yang membolehkan, tapi saya kira kalau bagi kita itu kerja itu kan kita yang ngatur Pak ya. Artinya urusan berat dan enggak itu jangan sampai meninggalkan puasa kita. Artinya tidak ada saya kira Pak kalau kerja yang sampai kita harus berbuka puasa, kecuali kalau kita kerja penyakit kita kambuh misalnya, itu baru boleh Pak. Kalau semena-mena kerja saya pernah Pak, masih baru Pak, saya sampai geleng kepala nih, maaf, beberapa hari yang lalu ada yang meninggal di perumahan Pondok Petir. Saya biasa memandikan jenazah. Kalau ada meninggal saya diteleponin dari yayasan tempat saya ini dulu. Diteleponin Pak, ada meninggal, bisa gak bantu Ustaz mandikan jenazah? Saya bilang insya Allah bisa. Saya datang ke sana Pak. Ada orang yang masang tenda. Saya ketawa aja. Masang tenda Pak, minta air ke punya rumah. Masang tenda sampai berbuka puasa. Masa kerjaan begitu Pak, harus buka puasa. Itu Pak bukan gak kuat Pak, memang gak ada niat untuk berpuasa. Itulah dikembalikan, Allah yang lebih tahu lah. Walaupun ada sebagian yang membolehkan, itu dikembalikan keyakinan kita diri masing-masing. Mampu dan tidak mampunya, kalau misalnya pura-pura gak mampu kan urusannya sama Allah ya. Walaupun ada sebagian yang membolehkan. Kalau semalam masih kuat, tidak menjadikan kerja itu, wah kalau puasa nih pingsan misalnya lagi kerja nih, misalnya. Kalau misalnya prediksi sampai pingsan mungkin itu yang diperbolehkan Pak. Itu kan mungkin disesuaikan dengan kondisi kita kan, kita yang tahu. Insya Allah kuat. Bahkan saya heran, anak saya maaf Pak, dididik untuk berpuasa itu dari kelas 1 SD udah berpuasa, kuat Pak. Kalau niat mah, kalaupun sebetulnya belum wajib dia berpuasa, tapi dilatih untuk itu kuat. Itu anak saya maaf yang suka ikut ke sini si Ajka dulu dari mulai 1 SD tuh, alhamdulillah. Jadi tergantung kitanya sebetulnya. Kalau kitanya niatnya kuat, mendidik anak juga sama. Dan ada misalnya udah kena kelas 5 SD masih puasa setengah hari misalnya. Sebetulnya itu anak kuat asalkan benar-benar ini. Insya Allah enggak ini Pak. Apalagi puasa itu menjadikan kesehatan kan? Istilah. Yang penting niatnya kok lillah, insya Allah ya Allah berikan kekuatan. Anak kami mau disuruh puasa, mau belajar puasa walaupun belum wajib, dilatih untuk berpuasa. Gitu. Maka anak saya bingung, kan suka ikut ke ini, ke ke Reni Jaya, ke Cana Baru. Di pasar kan rame Pak. Anak-anak kecil bingung Pak ya. Pak, itu kok ini udah gede ganti gak puasa kata dia. Wah, kacau juga ini. Jadi teman-temannya Pak, lempan mainnya dia tidak berpuasa tuh bingung dia. Kan belum tahu puasa itu apa gitu kan istilahnya. Ini kan hanya ikut-ikutan aja kayak kita puasa suruh puasa. Walaupun begitu kita ingat nggak apa-apa. Di rumah puasa mungkin sama orang tua nggak boleh. Kita mau puasa, orang di rumah puasa semua itu kan belajar. Tergantung Pak. Jadi kalau misalnya kerja, bisa kerjaannya capek banget dan tiba-tiba ada penyakit yang ada di kita kambuh. Seandainya kalau dipaksain kerja bisa pingsan kita, bisa. Itu baru mungkin itulah yang diperbolehkan Pak untuk berbuka puasa. Tetapi kalau misalnya misalnya capek-capek biasa udah istirahat sebentar, udah ini lagi misalnya. Jadi jangan dijadikan alasan. Insya Allah itu mungkin yang diperbolehkan. Barangkali Pak ada yang tambahan.
Itu jawaban saya sementara tuh. Barangkali ada hadis atau ini yang temukan oleh Pak Rudi misalnya. Oke Pak Ustadz, jadi mangga tambahkan. Sedikit sekali Pak, sedikit banget ya. Ya. Nanti ditutup ayatnya di 184 itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu itu lebih baik jika kau mengetahui bahwa di situ ada hikmah besar sekali. Jika kamu tahu kan? Saya betul. Oh iya betul. Jadi ditutup ayatnya. Itu Pak. Jadi untuk menguatkan wa antasumu khairul, walaupun tadi diberikan rukhsah untuk berbuka puasa, misalnya karena capek, kecapean banget, tapi yakin puasa ini akan memberikan hikmah. Jangan-jangan dengan memaksakan kita untuk sampai ke maghrib ini puasa kita, jangan-jangan Allah memberikan kesembuhan kepada penyakit yang diri kita. Yakini itu insya Allah. Karena yakin ayat itu Allah yang menyampaikan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yakin puasa itu banyak hikmahnya. Secara medis kan seperti itu Pak. Nah, insya Allah Pak, itu lebih menguatkan wa antasumu khairul lakum. Seandainya kita berpuasa itu lebih baik in kuntum ta'lamun, seandainya tahu paham tentang hikmah berpuasa. Ada lagi Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah zakat fitrah. Iya Pak. Setiap akhir Ramadan biasanya kita dapat pengumuman lah ya, baik itu dari zakat atau lembaga pemerintah bahwa besaran zakat fitrah yang dibayar oleh masing-masing individu. Kan zakat fitrah per kepala ya. Iya. Anak baru lahir itu tetap kita zakat fitrah. Yang menjadi pertanyaan saya selama ini adalah, setahu saya bahwa zakat fitrah itu adalah apa yang kita makan, beras kan, walaupun nanti disetarakan dengan uang ya, tapi itu adalah apa yang kita makan. Nah, sekarang kita lihat di pasaran sehari-hari berasnya ada yang premium, ada yang standar. Nah, di masjid itu kadang-kadang cuma zakat fitrah sekian 10.000 gitu ya, mungkin dasarnya dari pemerintah. Nah, bagaimana kita menjelaskan itu kepada calon pemberi zakat? Kadang-kadang mohon maaf nih Pak, ya mungkin bukan masjid Anda saja, dimanapun di Sumatera Barat, di kampus saya juga gitu. Kadang-kadang kita berapa bayar sekian gitu ya, tidak dijelaskan Bapak makan berasnya apa, premium atau bukan. Nah, kira-kira itu kan mengedukasi umat bahwa membayar itu apa yang dia makan. Nah ini saya lihat gimana nih Ustaz, jangan-jangan saya hanya khawatir ya, Allah jangan ternyata mereka membayar itu ya udahlah bayar, murahan ini zakatnya, jadi itu kan makna zakat fitrah tidak sampai gitu. Itu gimana nih Ustaz? Jadi begini Pak, dulu saya pernah jadi amilin zakat di yayasan. Itu kejadian seperti itu banyak terjadi Pak, yang bawa sampaikan. Biasanya klasifikasi di penerimaan zakat sebagai amilin dipersiapkan dari mulai harga beras yang mahal, yang sedang, sampai yang termurah. Maka ketika ada muzaki datang, Ustaz, berapa zakat sekarang? Saya tanya kembali, Ibu, kalau yang dimakan sehari-hari harga berapa? Misalnya, oh saya yang harga sekian. Nah ini kita udah kan di pasar udah tahu ada 4 kriteria harga beras. Kita dikembalikan lagi ke muzaki Pak. Karena beliau-beliau ini yang tahu. Oh, harga saya biasanya belinya saya yang paling mahal, yang merek Pandan misalnya, atau yang lain ada lebih mahal misalnya. Ya, dia bawa beras itu, ini yang lebih utama. Itu yang saya maksud, ada dari amilin atau yang ngomong zakat itu penjelasan ke edukasi umat bahwa betul. Itu sih ya. Itu betul Pak. Bahkan bahwa sering saya menghadapi yang di luar ini sebetulnya, yang tentang yang fidyah. Maka sebaiknya yang menerima zakat itu sebetulnya itu yang paham ilmu fikih Pak. Nanti bisa menjelaskan tiba-tiba Pak saya tidak berpuasa misalnya sekian hari, saya mau bayar fidyah, berapa fidyah saya kembalikan. Ibu sebaiknya fidyah ini disesuaikan sama beras ibu yang dimakan. Kalau makan ibu biasanya beras misalnya yang harganya 15.000 per kilo, yaitu yang utama yang itu. Jangan sampai
Yang beras yang dimakan sehari-hari harga 15.000, ketika ngeluarin pijat yang harga 10.000. Kan itu yang tahu hanya diri kita sendiri. Kita ini ingin beribadah yang terbaik. Makalah diri kita masing-masing yang tahu gitu kan. Itu mampu. Orang beras biasa makan harga sekian, berarti itulah yang kita keluarkan untuk zakat fitrah. Jadi sebetulnya kuncinya adalah di bagian amilin zakat, bisa memberikan penjelasan kepada muzaki, orang yang berzakat. Dikembalikan kalau misalnya nanya, tiba-tiba misalnya, Pak saya mau zakat, tapi nggak nanya, udah bawa beras misalnya, nggak perlu juga Pak, jangan sampai dia gak jadi fitrahnya. Misalnya, berarti dia udah punya keyakinan saya husnudon aja, berarti beras yang dia makan tuh, dia zakat fitrah itu berarti sesuai dengan harga beras yang biasa makan sehari-hari. Tetapi ketika ada yang nanya, misalnya zakat fitrah berapa? Kadang-kadang begini Pak, yang zakat fitrah itu kadang-kadang lewat. Misalnya, waduh udah maghrib. Biasanya saya itu sampai jam habis isya itu masih nerima Pak. Di masjid-masjid yang lain sudah tutup, saya masih nerima waktu itu. Kenapa? Karena kasihan Pak. Orang sudah lari ke sana kemari, misalnya mau zakat fitrah. Padahal kewajiban zakat fitrah itu malam itu sampai khotib naik mimbar masih ada waktu untuk zakat fitrah. Maka kalau setiap masjid tutup, dosalah kita. Sehingga orang tidak bisa menunaikan kewajibannya gara-gara misalnya kita yang mengelola masjid ini, yang menampung zakat fitrah ini di lingkungan itu sudah menolak. Sampai-sampai saya ngebagiin ya risiko kita bagiin, kalaupun tadi udah ini, tapi catatannya ada kita bagiin ke yang bermustahik, yang banyak kita tahu. Walaupun database di DKM sudah ada, tetapi kan ada yang penting keluarin semuanya. Zakat fitrah itu yang sudah kita terima keluarin. Jadi gitu Pak. Jadi mungkin yang harus di ini adalah bagian amilin zakatnya. Ketika ada orang yang menanya, misalnya berapa zakat fitrah, dikembalikan lagi pertanyaan itu ke muzaki. Disesuaikan sama beras atau harga beras yang biasa makan sehari-hari di keluarga. Itu Pak kira-kira. Iya, sama. Barangkali Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan sholat. Meninggalkan sholat. Kita seringlah melihat bahwa banyak orang yang meninggalkan sholat. Contohnya di saat dia ngawinin atau punya hajatan, ya kan? Dia tahu ini waktunya sholat, dia nggak mau sholat, dia tidak sholat, meninggalkan sholat demi ada acaranya sendiri. Kalau dia lagi main musik, dan mati dulu lagi ajan. Sholat kagak. Sholatnya enggak. Sholat jongkok maupun sholat asar, dia tidak. Betul Pak. Apalagi kalau ibu-ibu tanya, dan rusak gitu ya. Gimana kalau saya sholat, jongkok, mukanya udah demik, kami rusak gitu. Oke, jadi itu banyak yang meninggalkan sholat itu di saat kita melaksanakan hajatan. Ya, jadi bagaimana tuh Ustaz? Bagaimana untuk menanggulangi kita seperti itu? Ya. Jadi itu mungkin dikembalikan ke ini masing-masing Pak ya. Ya yang terutama yang punya resepsi itu. Pertama di waktu ngadain resepsinya. Kalau dia paham agama, wah mungkin nih misalnya dia jangan sampai apalagi bukan tamunya, tapi yang punya resepsinya itu. Nah, tuh. Apalagi makanya saya bilang kalau seandainya dia pemahamannya kuat dan pengamalannya kuat, maka ada gini, nanti saya bahas berikutnya. Maka kata Rasul, nanti belum saya bahas nih Pak, ini bocoran Pak. Yuhibbunal khalaq wa yansaunal khaliq. Akan terjadi masa di mana umat kami itu lebih mencintai makhluknya daripada sang khaliqnya. Itu lebih sayang kepada acara keluarganya. Gimana resepsi anak saya ini kalau misalnya dipotong dengan sholat misalnya. Nah itu berarti di situ tantangannya Pak. Ini kan sudah terjadi kalau bahkan maka saya bilang apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW pasti akan terjadi. Tapi saya berharap mudah-mudahan bukan kita yang di dalamnya Pak. Artinya kita ini harus tambah wawasan dan tambah pengamalan. Karena gini Pak, wailul man ya'lam
Wailu man lam ya'lam. Celakalah bagi orang yang tidak tahu, Pak. Kata Rasul. Wailu man ya'lam wa wailu liman ya'lam wa lam ya'mal. Celaka bagi orang yang tidak tahu dan lebih celaka lagi bagi orang yang sudah tahu walam ya'mal, tidak mengamalkannya. Seandainya orang yang mengadakan resepsi itu tidak tahu, misalnya hukum bagaimana ketika meninggalkan sholat dengan acara seperti ini, misalnya resepsi ini, itu sudah celaka, Pak. Apalagi lebih celaka lagi apabila yang mengadakan resepsi ini tahu dosanya bagaimana meninggalkan sholat, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, bahwa ketika meninggalkan sholat dengan acara seperti itu adalah hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah celaka, lebih celaka dari Rasulullah SAW. Wailu man ya'lam, celaka bagi orang yang tidak tahu, wa wailu liman ya'lam walam ya'mal. Lebih celaka bagi orang yang tahu walam ya'mal dan tidak mengamalkannya. Itu makanya kita perlu pemahaman dan perlu pengamalan agar tidak melanggar aturan Subhanahu wa taala. Karena tidak ada rukhsah untuk meninggalkan sholat karena hal resepsi seperti itu. Hanya berapa yang boleh meninggalkan sholat tuh? A'darus sholati isnani. Udur sholat itu 2, Pak. Wanis yanu wanaumi. Lupa dan tidur, ketiduran, Pak. Lupa bukan lupa bistigoli dunia. Maaf nih, ada tanda kutip nih. Bistigoli, lupa baca Quran tiba-tiba misalnya, atau baca buku misalnya tentang agama tiba-tiba udah kelewat sholat asar misalnya. Itu ada rusak, Pak. Kita ingat situ langsung sholat, Pak. Gitu. Akal jangan dilupa-lupain, pura-pura lupa. Saya pernah dengar tuh waktu Pak Rui bahas itu tuh. Istilahnya tentang sholat ini. Jadi orang itu kan banyak yang istilahnya tidak sholat itu bukan tidak ingat. Hanya ya memang sengaja nggak diingat ya kan istilahnya. Pernah saya dengar Pak Ruli menyampaikan itu. Jangan sampai kita ini meninggalkan sholat. Jangan sampai tidak ada rusuh. Sholat ini tidak ada rusuh untuk ditinggalkan. Selagi kita mampu, akal kita ada di dalam tubuh kita, berdiri, berbaring, sampai tidur pun kalau perlu dengan ingatan. Kalau nggak ingat berarti meninggal. Namanya sholat itu wajib dilaksanakan, tidak boleh apalagi dengan acara resepsi. Insya Allah, Pak, dosanya banyak. Kalau jamaah itu kan ada aturannya, Pak. Antara jamaah dan qashar memang ada aturannya, Pak, ya. Tidak semuanya bisa dijamaah kan sholatnya. Kalau misalnya seorang dokter misalnya urgent nih, wah ini kalau ditinggalkan misalnya bahaya nih, pasien bisa meninggal misal, baru boleh dijamaah. Saya kira kalau resepsi mah tidak terlalu sulit untuk mengatur waktu. Paling mungkin sayang kali make up kali gitu, Pak, ya. Make up pengantin paling sayang, Pak, ya. Atau mungkin wah sayang nih kalau saya nggak ada misalnya tamu nggak bisa ketemu misalnya, itu doang. Itu masalah dunia, Pak. Hubud dunia itu wayang saunal akhirah itu termasuknya. Jadi nggak ada alasan itu sholat untuk alasan sholat itu bisa meninggalkan sholat karena lupa dan karena ketiduran. Lupa karena kelupaan dengan asiknya mempelajari ilmu agama. Kalau lupa dengan dunia mah tidak jadikan alasan juga, Pak. Namanya bistigolil dunia itu namanya. Itu barangkali, Pak, ya. Jadi saya kira mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti itu, Pak. Walaupun misalnya kita nanti aturlah waktunya. Yang mungkin setelah jam 1 kita kan sempat sholat dulu tuh, Pak. Misalnya acara itu jangan jam 11. Rata-rata betul, Pak. Di gedung itu jam 11 mulai itu, Pak. Jadi sampai asar, Pak. Zuhur itu kelewat, Pak. Kadang-kadang kita apalagi di perjalanan, saya juga sering. Kalau kita masih mending, kalau kita kan istilahnya undangan, istilahnya bisa sholat. Ini yang duduk di pelaminan ini yang bermasalah, Pak. Sayang hanya karena gara-gara make up. Itu urusan dunia, yuhibuna dunya wa yang saunal akhirah, termasuk itu, Pak. Itu. Tapi mudah-mudahan kita dijaga, Pak. Amin. Jangan sampai, Pak. Ada lagi, Pak? Udah siang, Pak, ya? Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Barangkali dalam penyampaian ini kurang sesuai, itu adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf dan saya beristighfar Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.